Malam itu, Kampung Arjuna yang tampak tenang berubah jadi medan operasi. Polisi dan TNI bergerak membongkar jaringan narkoba yang telah lama bersembunyi di balik lorong-lorong gelap kampung. Ini bukan sekadar penggerbekan. Ini awal dari perang melawan jaringan yang tak terlihat. Saksikan kelanjutannya. Langit Kampung Arjuna mulai gelap, meski jarum jam baru menunjuk pukul 5 sore. Asap tipis mengepul dari gang-gang sempit. Sebagian berasal dari pembakaran sampah, sebagian lagi dari aktivitas yang tidak disebutkan orang-orang secara terang-terangan. Di antara bangunan reot dan kabel listrik yang kusut, seorang pria berbadan kekar dengan tato ormas GRIB Jaya di lengan kirinya berjalan tergesa, menenteng tas hitam yang tampak berat. Ia menoleh ke belakang setiap 5 detik. Matanya gelisah, gerak tubuhnya mencurigakan. Dari sudut lain gang, dua pemuda berbadan tegap berpakaian preman memperhatikannya, sambil berbicara melalui alat komunikasi kecil yang tertempel di balik kerah baju mereka. Target bergerak ke arah barat, masuk ke lorong bangau. "Ular, kamu siap di titik 2, bisik salah satu dari mereka. "Salam tempur, siap," jawab suara berat dari alat itu. Di markas kecil tak jauh dari situ, Kapten Raka, perwira TNI dari Satuan Intel, sedang berdiri di depan peta besar bertanda pulpen merah. Di sampingnya, Kompol Vano polisi yang sudah setahun menyelidiki jaringan narkoba ini menatap layar CCTV mini yang dipasang diam-diam di pohon jambu. "Kita tangkap dia malam ini," ujar Vano. Raka mengangguk. "Tapi pastikan tidak ada korban warga. Kampung ini sarang. Satu salah gerak bisa bikin meledak." Lalu terdengar teriakan anak kecil. Tas hitam itu tiba-tiba jatuh. Anggota GRIB Jaya langsung panik. Anggota GRIB Jaya itu cepat menunduk. Tangannya terbuka seperti mencari sesuatu di tanah. Detik-detik itu serasa membeku di udara. Hanya suara napasnya yang terdengar berat. Dua pemuda preman yang mengintainya mulai mendekat dengan langkah hati-hati. Senjata tersembunyi di balik jaket mereka siap dikeluarkan kapan saja. "Tunggu, jangan bergerak," suara lantang Kompol Vano terdengar dari pengeras suara tersembunyi. "Kami polisi dan TNI." "Letakkan tas dan angkat tangan." Seketika, lampu sorot tajam menyapu lorong sempit. Anggota GRIB Jaya itu terpaku, matanya membelalak, dadanya naik turun cepat seperti mau meledak. Dengan sigap, ia mencoba meraih sesuatu di saku jaketnya. Tapi tangan seorang prajurit TNI sudah menggapai lengannya, mencekik sampai terasa sakit. "Tahan, jangan lawan," Kapten Raka memerintahkan, sambil menurunkan senjatanya. Tapi mata tajamnya terus mengawasi situasi. Di belakang mereka, beberapa anggota gabungan lainnya mulai menyisir gang dengan senjata terhunus. Suasana di kampung yang biasanya sunyi itu berubah menjadi medan perang kecil. Warga yang sejak tadi mengintip dari balik jendela dan pintu mulai mundur. Wajah mereka penuh kecemasan. Seorang ibu tua menutup mulutnya dengan tangan, seolah takut suara sekecil apapun bisa memicu ledakan. Anggota GRIB Jaya itu akhirnya terjatuh tersungkur, tangan dan kakinya diikat cepat oleh anggota polisi. "Kamu bawa apa? Katakan sekarang," tanya Vano dengan nada kasar. "Ada di tas, jangan dibuka." Pria itu berusaha melindungi, tapi tas hitam itu sudah disergap oleh prajurit TNI dan langsung dibongkar. Tumpukan plastik kecil berisi kristal bening dan pil-pil warna-warni tersebar di lantai gang. Aroma amonia tajam menyengat hidung semua yang ada. "Ini dia jaringan utama yang kita buru selama ini," ucap Raka, matanya menatap tajam ke arah pria yang kini hanya bisa terdiam. "Kamu sudah menyeret kampung ini ke jurang. Sekarang, saatnya bayar lunas." Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara langkah cepat dan suara orang berteriak, "Polisi!" Seorang anak muda berlari panik sambil menubruk salah satu anggota TNI. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan mereka. Mereka sudah tahu, anggota GRIB Jaya lain bakal datang bantu. "Kita harus cepat." Kompol Vano langsung mengangkat pistolnya ke udara, memerintahkan semua anggota untuk siaga penuh. "Kita tidak boleh lengah. Posisi bertahan. Jangan biarkan mereka masuk." Di seberang gang, bayangan beberapa sosok mulai muncul dari balik kegelapan. Suara derap kaki berat makin mendekat, diikuti suara teriakan yang memecah kesunyian malam. "Kawan, ada serbuan. Bantu kami." Suara itu menggema seperti petir di tengah malam. Kapten Raka segera mengatur posisi, menatap Kompol Vano dengan mata penuh tekad. Ini sudah jadi perang terbuka. Kalau mereka masuk, kampung ini bisa jadi medan tembak. Salah seorang anggota TNI mengeluarkan granat asap dari pinggangnya, melemparkan ke arah jalan masuk. Asap putih mengepul tebal, membatasi jarak pandang lawan. "Semoga ini cukup buat mengulur waktu," bisik Raka sambil menyiapkan senjatanya. Dari balik asap, beberapa pria berbaju hitam anggota GRIB Jaya muncul. Wajah mereka keras dan penuh dendam. Salah satu dari mereka, pria dengan tato naga besar di punggung,
mengacungkan senjata laras panjang. "Kami tidak akan membiarkan kalian menang malam ini," teriaknya lantang. Suasana berubah jadi kacau balau. Bunyi tembakan mulai bersahutan, suara peluru menghujam dinding-dinding rumah reot. Debu beterbangan, warga yang panik bersembunyi ke dalam rumah. Beberapa yang nekat menonton tertunduk di balik pagar. Di tengah kekacauan itu, Kompol Vano menggerakkan tangan memberi aba-aba. "Pertahankan posisi! Jangan sampai mereka pecah pertahanan." Sementara itu, anggota GRIB Jaya yang tadi ditangkap kini berusaha meronta, matanya penuh dengan ketakutan dan kemarahan. "Jangan biarkan mereka bawa aku. Aku penting buat GRIB Jaya." Tembakan makin deras, suara dentuman peluru menggema seperti gemuruh petir. Kapten Raka menunduk di balik tembok roboh, napasnya memburu, sementara matanya terus mengawasi bayangan musuh yang terus bergerak di antara reruntuhan. "Vano, pastikan tahan garis sini. Aku coba flank dari kanan." Kompol Vano membalas. "Siap, jangan sampai mereka pecah barisan." Di sisi lain, seorang anggota TNI terjatuh tersungkur. Luka tembus di bahu membuatnya kesakitan. Rekannya segera menolong, menutup luka seadanya, sambil tetap menjaga posisi tembak. "Jangan mati dulu. Kita harus selesaikan ini malam ini," seru Kapten Roka. Suaranya penuh semangat dan darah panas. Anggota GRIB Jaya yang tadi ditangkap tampak gelisah di tengah kerumunan aparat. "Kalian pikir bisa mengakhiri semuanya? GRIB Jaya lebih besar dari kalian," bentaknya dengan suara serak, berusaha membebaskan diri dari ikatan. Seorang polisi wanita mendekat, wajahnya dingin tapi tegas. "Diam, kau akan dijerat hukum seberat-beratnya," ucapnya sambil menatap tajam. Di luar asap dan tembakan, kampung mulai riuh. Anak-anak bersembunyi, orang tua merintih takut, dan beberapa pemuda yang tidak terlibat malah mencoba mengambil video dengan ponsel mereka. Namun, hawa tegang tetap tak terkalahkan. Kapten Raka bergerak cepat, memerintahkan timnya untuk menyisir lorong samping. "Kita potong jalur kabur mereka. Jangan kasih celah." Tiba-tiba, dari kegelapan muncul ledakan kecil. Sebuah bom asap lain dilempar dari arah musuh. Sinar lampu dan bayangan berubah jadi kabut putih yang menyesakkan. "Gas! Segera pakai masker!" Paranovan. Namun, di tengah kepanikan, seorang pelaku ormas GRIB Jaya yang lebih muda berlari dari belakang, berusaha menyerang anggota polisi dengan senjata tajam. "Gila! Tangkap dia!" teriak anggota TNI sambil mengejar. Suasana makin ricuh, dan pertempuran berubah menjadi perlawanan brutal di lorong-lorong sempit kampung narkoba itu. Malam ini, tidak ada yang bisa yakin siapa yang bakal keluar hidup-hidup. Tangisan seorang wanita pecah dari balik jendela kayu yang nyaris patah. Suaranya tercekat, campuran antara takut dan putus asa. "Pak, tolong! Jangan bunuh mereka!" Ia merengkuh seorang anak kecil di pelukannya, mencoba menutupi mata mungil itu dari kengerian malam yang mengoyak kampung mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kapten Raka bergerak cepat, melompati tumpukan kayu dan puing, berusaha mengejar pelaku muda yang membawa senjata tajam. Napasnya terengah, tapi matanya tajam menatap target yang kian menjauh. "Jangan beri mereka ruang," teriaknya kepada tim yang tersebar di sepanjang lorong. Sementara itu, Kompol Vano memerintahkan pasukannya mengamankan anggota GRIB Jaya yang kini makin gelisah. "Kita harus bawa dia ke tempat aman," katanya sambil memeriksa senjata di pinggangnya. "Ini kunci buat ungkap seluruh jaringan." Namun, anggota GRIB Jaya itu menggeliat keras, menatap tajam ke arah Vano dengan mata membara. "Aku bukan orang kecil. Kalau kalian pikir aku bisa mati begitu saja, kalian salah besar," ujarnya dengan suara pecah, menyimpan ancaman dalam setiap kata. Tak lama kemudian, suara kendaraan militer dan sirena polisi terdengar mendekat, menandakan bantuan mulai masuk ke kampung. Lampu sorot dari atas menyorot ke segala arah, memberi kejelasan sekaligus menambah ketegangan. Di balik asap dan reruntuhan, warga kampung mulai berbisik-bisik. Sebagian menyimpan harap, sebagian lain hanya ingin malam ini segera berlalu. Di antara mereka, ada yang diam-diam merekam, ada pula yang merunduk dalam doa. Pertempuran ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi pertaruhan nyawa dan harga diri di sebuah kampung yang lama terperangkap dalam biang-biang narkoba dan kekerasan. Lampu sorot dari kendaraan militer semakin terang, menyapu seluruh kampung Arjuna dengan kilitan-kilitan tajam. Di bawahnya, anggota gabungan polisi dan TNI mulai menguasai situasi, menutup akses keluar masuk kampung. Suara komando menggema, mempertegas kekuatan yang kini memegang kendali. Kapten Raka mengarahkan timnya dengan cepat. "Periksa setiap sudut, jangan sampai ada yang lolos," tegasnya sambil mengecek ulang koordinasi lewat radio komunikasi. Suasana masih mencekam, tapi sekarang sedikit lebih terkendali. Anggota GRIB Jaya yang baru saja ditangkap
tampak seperti terjebak dalam labirin ketakutan. Mata gelapnya berkaca-kaca, tapi mulutnya tetap mengerang dengan suara keras. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lawan. Gary Bejaya tidak pernah mati!" bentaknya, mencoba mempertahankan gengsi sekaligus ketakutan. Kompol Vano menatap dingin. "Kalian sudah hancurkan banyak nyawa. Sekarang giliran kalian yang harus bayar," ujarnya sambil menggeledah pria itu lebih teliti. Dari kantong jaket, ia mengeluarkan sebuah ponsel yang masih menyala. "Ini mungkin kunci yang kita cari." Di tengah kekacauan, suara ledakan kecil kembali terdengar dari salah satu gang samping. Tembakan menyusul, membuat semua anggota pasukan kembali siaga penuh. Warga yang semula bersembunyi mulai menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Seorang pemuda dari ormas lawan, yang belum tertangkap, berlari tergopoh-gopoh, mencoba menghindari polisi. Namun, seorang anggota TNI sigap mengejarnya dengan langkah ringan dan fokus penuh. "Berhenti, jangan buat keadaan makin runyam." Pertempuran di kampung narkoba ini sudah berubah menjadi medan perang sesungguhnya, di mana keberanian dan ketakutan saling bertarung dalam tiap detik yang berdetak. Suara peluru dan teriakan membaur jadi simfoni mencekam yang tak mudah dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya malam itu. Suara tangisan anak kecil itu seakan membelah ketegangan. Beberapa anggota gabungan menoleh sesaat. Wajah mereka yang tegang mendadak berubah sekelebat, rasa iba menyelusup di antara derasnya adrenalin. Namun di balik momen rapuh itu, musuh tak tinggal diam. Dari atap rumah tua yang nyaris ambruk, dua pelaku ormas Gary Bejaya muncul, bersenjatakan senapan rakitan dan bom molotov. "Mundur! Atas! Atas!" teriak Kompol Vano sambil menarik rekan di depannya. Bom molotov dilempah menghantam tanah tak jauh dari posisi mereka. Meledak dalam nyala api, menyambar tiang bambu dan lembaran triplek lapuk. Kapten Raka langsung bereaksi. Ia mengarahkan senjatanya ke atas dan melepaskan dua tembakan akurat. Satu pelaku roboh dari atap dengan jeritan lirih. Tubuhnya menghantam tanah dengan suara keras. Yang satu lagi mencoba kabur tapi tak sempot. Jauh sebelum dihentikan tembakan tajam dari sisi lorong lain. "Bersihkan atap dan gang kiri," seru Raka kepada dua regunya. Ia tahu medan ini tidak bisa dianggap remeh. Kampung ini penuh jebakan dan lorong-lorong tikus yang bisa menjadi rute pelarian. Di sisi lain, Vano memeriksa ponsel milik anggota GRI Bejaya. Jemarinya cepat menelusuri aplikasi perpesanan terenkripsi. Mereka pakai kode pengiriman barang besar malam ini. Lokasinya masih di dalam kampung. "Berarti masih ada gudang atau tempat simpan barang?" tanya Raka cepat, menghampiri Vano sambil menghela napas dalam. Lorong barat itu sunyi, terlalu sunyi. Langkah kaki pasukan gabungan terdengar jelas di atas tanah becek dan kerikil. Lampu sorot diarahkan ke satu bangunan reot yang tampak biasa saja dari luar, namun terlalu terjaga untuk rumah penduduk biasa. Dua pria bertubuh kekar berdiri di depan pintunya. Tangan mereka masing-masing menggenggam senjata api rakitan. Tatapan mereka liar, seperti tahu apa yang akan datang. Kapten Raka berhenti di tikungan terakhir, memberi isyarat tangan kepada timnya. Dua personel TNI menyelinap ke kiri, dua lagi ke kanan. Di belakang mereka, Kompol Vano menyiapkan granat kejut. "Kita tak bisa gagal di sini," bisiknya lirih. "Sabar, 1, 2, 3. Suara Vano membelah udara, diikuti ledakan granat kejut yang menyilaukan. Cahaya putih membutakan sesaat, diiringi teriakan panik dari dalam bangunan. Pasukan langsung menyerbu masuk. Pintu depan didobrak keras. Dua penjaga tak sempat bereaksi sebelum dijatuhkan ke tanah. Dalam hitungan detik, lorong sempit di dalam bangunan berubah menjadi ajang baku tembak pendek. Tembakan senyap dari anggota TNI mengakhiri perlawanan dari dalam. "Clear!" teriak salah satu petugas. Ruangan itu penuh rak besi. Masing-masing berisi paket-paket mencurigakan plastik berisi serbuk putih, pil warna-warni, dan beberapa kotak kayu yang tersegel rapi. Di sudut ruangan, sebuah timbangan digital besar menyala, masih menunjukkan angka 5.679 gram. Vano mendekati meja utama dan menemukan sebuah buku besar berisi catatan distribusi, kode-kode transaksi, dan nama-nama yang mengejutkan. Ini daftar nama besar, termasuk oknum aparat dan tokoh ormas lainnya, gumamnya dengan suara berat. Raka menatap tajam ke arah tumpukan barang haram itu. "Kampung ini bukan cuma tempat edar, ini pusat operasi," ujarnya pelan, tapi penuh amarah. "Dan malam ini, kita bongkar semuanya."